بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kalau kita ditanya ilmu itu di mana tempatnya? Ilmu yang kita dapatkan dari duduk di majelis ilmu atau dari membaca, menelaah, di mana ilmu itu bertinggal, menetap? Dikatakan oleh para ulama, ilmu itu menetap di dalam hati. Mata, telinga itu wasilah. Wasilah yang kembali akan ilmu itu masuk ke dalam hati. Makanya kata para ulama, sebelum kita belajar, sebelum kita menuntut ilmu, terlebih dahulu dibersihkan tempatnya ilmu itu agar benar-benar masuk ke dalam hati. Dan kita tahu ucapan al-Imam Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris ketika Imam Syafi'i mengeluhkan kepada imam gurunya al-Imam Waqi' tentang ilmunya yang rusak di dalam hatinya. Maka nasihat gurunya Imam Waqi' kepada muridnya Imam Syafi'i, apa kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i? Al-ilmu nurun wan nur la yuhda lil 'asi. Permasalahan yang ada dialami, yang dirasakan oleh Imam Syafi'i adalah rusak hatinya ketika melihat terlihat maksiat. Rusak ilmunya, rusak hafalannya, berubah ilmu itu yang menetap di dalam hatinya. Maka ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang gelap. Maka dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin, wa inna wi'a'al ilmi al-qalbu. Sesungguhnya bejana ilmu itu, tempat ilmu itu adalah hati. Wa wasakhul wi'a'i yu'akkiruhu. Kalau bejana itu kotor, tempat ilmu itu, hati itu kotor, yu'akkiruhu, maka dia akan merusak ilmu itu.
bahkan wa yughayyiru ma fihi, dia akan merubahnya. Apalagi hati-hati yang masih tidak memilih mana yang syubhat, sehingga yang masuk ke dalamnya adalah perkara-perkara syubhat, dan tidak heran kalau dia berubah, tidak heran kalau dia rusak, karena di dalam hatinya syubhat. Dia lupa sebelum dia belajar membersihkan hatinya. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Dengan sebab bersihnya hati, maka ilmu itu masuk ke dalamnya. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu. Semakin bersih hati seseorang, maka semakin masuklah ilmu itu ke dalam hatinya. Semakin banyaklah ilmunya, semakin mudah ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Jika semakin bagus hatinya, jika semakin baik hatinya, jika semakin bersih hatinya. Wa mathalul ilmi fil qalbi kanuril misbah. Permisalan ilmu di dalam hati seperti cahaya lampu. Seperti cahaya lampu. In safa zujajuhu sya'at anwaruhu. Coba kita perhatikan lampu, lampu mobil, lampu kereta. Kacanya itu kalau semakin bersih, maka semakin terang cahayanya. Semakin bersih kacanya, semakin terang cahayanya. Wa in latakhathu al-awsakh kasafat anwaruhu. Namun kalau semakin kotor kacanya tersebut, maka semakin tak nampak lagi terangnya, tidak jelas lagi, semakin redup. Terkadang bukan masalah bola lampu itu diganti pun dengan bagusnya bola lampu itu, tapi kalau kacanya itu belum bersih, maka tidak maksimal cahayanya, tidak maksimal penerangannya. Faham ini ikhwan? Tapi kalau kita bersihkan kacanya, kemudian diganti lagi dengan bola lampu tersebut, Masya Allah, maka dia menjadi terang. Maka beliau mengatakan, faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinuhu.
Maka barang siapa yang ingin menguasai ilmu, maka hendaklah dia memperbagus batinnya. Ingin menguasai ilmu, ingin menjadi ahli ilmu, ahlul ilmi, maka hendaklah dia memperbagus batinnya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi, dan hendaklah dia membersihkan hati-hati itu atau membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Maka yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, ilmun yuzilu syakka anka wad-daran. Ilmu itu adalah yang dapat membersihkan, yang dapat menghilangkan keraguan-keraguan dan kotoran-kotoran. Kemudian ahibati fillah, yang dimaksud dengan taharatul qalbi tarji'u ila aslain azimain, yang dimaksud dengan bersihnya hati kembali kepada dua permasalahan yang besar. Sebagian mengatakan tiga permasalahan yang besar. Apa itu? Yang pertama adalah syirik. Maka bersihkan hati dari kesyirikan-kesyirikan. Yang kedua adalah syahwat. Itulah maksiat-maksiat. Yang ketiga adalah bid'ah. Makanya kata para ulama, perbuatan bid'ah itu dapat menghalangi ilmu. Dapat menghalangi ilmu. Di antara ulama tafsir yang Allah sebutkan, yang Allah katakan di dalam surah Al-Muddathir, wa thiyabaka fatahhir, yang Allah perintahkan kepada Rasul untuk membersihkan pakaiannya. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Kata para ulama, di antara ulama tafsir mengatakan, man yufassiru thiyaba bil batin. Di antara ulama tafsir menjelaskan maksud pakaian ini adalah pakaian batinnya, hatinya. Maka bersihkan dulu pakaianmu, artinya bersihkan dulu hatimu. Sebelum berkelanjutan turunnya wahyu yang merupakan pokok dari seluruh ilmu, yang itu akan diturunkan kepada Rasul, maka Allah yang pertama kali perintahkan kepada Rasul, bersihkan hatinya sebelum terus menerus turunnya wahyu kepadanya. Maka ini luar biasa. Sebelum ilmu yang kita pelajari, bersihkan hati kita. Bahkan levelnya Nabi pun Allah perintahkan, sebelum terus menerus wahyu itu turun kepada Rasul, bersihkan terlebih dahulu tempatnya, hati Rasulullah SAW. Kemudian
Syekh mengatakan wa idza kunta tastahi min nazari makhluqin mislik ila wasakhi thawbik. Kira-kira Pak ikhwan, terkadang kita malu kalau pakaian kita dilihat kotor oleh orang lain. Malu kita. Bahkan terkadang kita tukar, kita ganti pakaian itu. Maka beliau mengatakan fastahi min nazarillah ila qalbik. Namun apakah engkau tidak malu, kata beliau, namun apakah engkau tidak malu kalau Allah melihat hati kita dalam keadaan kotor? Tidakkah kita malu? Dengan jelas Nabi SAW mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kalian, Allah tidak melihat harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian. Allah melihat hati kita. Maka beliau mengatakan, tidakkah kalian malu ketika Allah melihat hati kita dalam keadaan kotor? Sebagaimana kita merasakan malu kalau orang lain melihat pakaian kita kotor. Apalagi semakin kita pergi ke tempat yang ramai, semakin kita berusaha pakaian yang dipakai pakaian yang bersih, rapi. Maka malunya kita dilihat orang lain pakaian kita jorok, maka hendaknya lebih malulah kalau Allah melihat hati kita jorok, hati kita kotor. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya di dalam hati itu, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Itulah hati. Idza salaha salahal jasadu kulluh. Kalau bagus segumpal itu, hati itu, maka baguslah jasadnya. Abu Hurairah juga mengatakan al-qalbu malikul a'dha. Hati itu adalah malik, pemimpin, raja bagi seluruh anggota badan. Maka tidak ada pergerakan yang kita gerakkan kecuali itu perintah dari hati. Tidak ada penglihatan yang kita lihat kecuali itu adalah perintah dari hati. Kalau hati itu bersih, maka pergerakan mata, penglihatan, pendengaran, semuanya akan tertuju kepada yang baik-baik. Kenapa? Karena yang memerintahkan baik, hatinya baik. Maka hibati fillah, sebelum kita benar-benar misalnya ingin hadir ke pengajian, ingin hadir ke majlis ilmu, atau ingin membaca, atau ingin tabligh akbar, hadir ke tabligh akbar, jangan lupa bersihkan dulu tempat ilmu itu. Di mana tempat ilmu? Hati. Bersihkan dulu hati kita. Makanya kalau kita melupakan membersihkannya, makanya terkadang tidak ada pengaruh ilmu itu kepada hati kita. Karena ilmu itu tidak masuk ke dalamnya. Ilmu itu tidak tetap di dalamnya. Kenapa? Karena hati kita belum bersih. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.